الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وما بعد. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan hadis aqidah dan manhaj. Dan selanjutnya kita akan baca pada hadis yang ke-16, bab haram mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya tentang kedudukan sahabat, kemudian kedudukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya adalah haramnya mencela sahabat radhiyallahu anhum. Di sini kita bawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat. La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, law an ahadakum, kalau seandainya seorang di antara kalian anfaqa, berinfak, mithla uhudin dhahab, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, maka infak yang dia lakukan tadi tidak akan dapat menandingi satu mud infaknya sahabat atau setengahnya dari infak para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Ini jelas peringatan tegas dari Nabi SAW kepada umatnya, la tasubbu ashabi, jangan celah sahabatku. Di antara faedah dari hadis ini, yang pertama bahwa hadis ini peringatan keras dari Nabi SAW sampai beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadi. Ini menunjukkan perkara yang sangat besar sampai Nabi bersumpah karena kedudukan sahabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi betapa mulianya mereka para sahabat, betapa tingginya derajat para sahabat, sampai Nabi bersumpah untuk melarang umatnya dari mencela mereka. Yang kedua, bahwa membicarakan sahabat radhiyallahu anhum dengan celaan, cacian, tuduhan keji bukanlah dari ajaran Islam sedikit pun, bukan dari ajaran Nabi, bukan dari syariat Islam, tapi ini adalah kebiasaan musuh-musuh Islam. Dari zaman Nabi SAW, siapa yang membicarakan dan menjelekkan, mencela, menghina, merendahkan, mencemooh sahabat tidak lain kecuali orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi. Dari zaman Nabi, siapa yang merendahkan sahabat, mereka itulah dari golongan orang-orang kufar, orang-orang munafik. Maka kalau ada setelah meninggalnya Nabi SAW, kemudian dari umat ini mencela para sahabat, merendahkan para sahabat, melaknat para sahabat, maka ini tidak lain adalah menunjukkan nifak di dalam hatinya. Dan ini adalah bukti bahwa
dialah yang berhak, yang lebih berhak untuk dicela. Karena para sahabat Nabi SAW telah mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya, supaya kita juga memuji mereka, menjaga kedudukan mereka. Lihat sampai hari ini tidak ada yang mencela Nabi dan sahabatnya, dan tidak ada yang mencela sahabatnya, kecuali mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau orang-orang yang memiliki permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Tetapi mereka tidak bisa untuk mencela Al-Quran, tidak bisa mencela sunnah. Yang mereka cela adalah sahabat yang menjadi perantara sampainya Islam, Al-Quran dan sunnah kepada kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sebab infaknya para sahabat radhiyallahu anhum lebih diutamakan karena mereka berinfak dalam keadaan membutuhkan dan kesempitan. Jadi sahabat berinfak pada saat itu mereka sedang membutuhkan, tapi mereka rela untuk diinfakkan hartanya. Apa yang mereka punya, sedikit yang mereka punya. Mereka dalam keadaan kesempitan, tapi mereka masih berinfak. Berbeda dengan yang lain. Dalam berinfak biasanya dalam keadaan lapang. Dan infak mereka benar-benar untuk membantu Nabi dan menjaganya. Begitu juga semua jihad dan ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum lebih utama daripada ketaatan kita dan jihad kita. Jihad yang dilakukan para sahabat bersama Rasulullah, ini jihad yang paling utama. Jihad yang paling utama, tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan infak mereka. Satu, dari sisi keikhlasan, tidak diragukan keikhlasan para sahabat. Yang kedua, dari sisi pengorbanan, tidak diragukan pengorbanan mereka, sehingga lebih diutamakan oleh Nabi SAW. Kemudian suatu kemuliaan bagi para sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi-Nya. Dan penyebutan sahabat dalam Al-Quran kekal sampai hari kiamat. Allah menyebut para sahabat di dalam Al-Quran kekal, terus akan dibaca oleh kaum muslimin yang membaca Al-Quran, terus akan didoakan oleh kaum muslimin yang mereka membaca Al-Quran dan membaca nama para sahabat radhiyallahu anhu. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Satu ayat ini saja sudah cukup menunjukkan kedudukan para sahabat. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Para sahabat. Yang pertama kali disebut beriman di sini adalah para sahabat. Wahajaru, siapa yang berhijrah? Para sahabat. Wajahadu fi sabilillah, siapa yang berjihad? Yang pertama kali berjihad para sahabat. Walladzina awaw, dan siapa yang memberikan tempat kediaman bagi orang-orang muhajir yang datang ke kota Madinah? Para sahabat Al-Ansar. Wa nasaru, siapa yang memberikan pertolongan, yang membela para sahabat muhajir dan membela Nabi ketika mereka berhijrah? Para sahabat Al-Ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah memuji mereka. Mereka itulah orang-orang yang mu'minuna haqqan, keimanannya benar-benar mukmin, tidak diragukan. Lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Ini seluruh sahabat. Seluruh sahabat, bukan muhajirin saja, bukan ansar saja, semua sahabat. Allah menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka beriman dengan sebenar-benar keimanan. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan bagi mereka rizki yang mulia. Bagi mereka surga. Nikmat yang mulia adalah surga. Setelah mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rizki yang mulia dari surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan kedudukan para sahabat, pujian Allah kepada para sahabat. Ya, juga dalam ayat yang lainnya, terus surat Taubah
sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Menyebut keduanya, walladzina tabauhum bi ihsan. Kata Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha kepada Allah. Mereka puas dengan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Wa a'adda lahum jannat. Allah berjanji, Allah siapkan surga-surga bagi mereka. Tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada. Mereka berada di surga dalam keadaan kekal. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar yang meraih para sahabat yang pertama. Maka nama mereka kekal, akan disebut dan dibaca dan didoakan dan terus dipuji, meskipun manusia mencela dan melaknat mereka. Allah dan Rasulnya telah memuji mereka, para malaikat memuji mereka. Kemudian yang kelima, para ulama telah ijma', mereka melakukan kesepakatan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum semuanya adalah adil dan jujur. Para sahabat semuanya adil dan jujur dalam keimanannya, dalam ucapannya. Tidak ada yang menyelisih ijma' ini, tidak ada yang menyelisih kesepakatan ulama ini, bahwa para sahabat adalah orang-orang yang jujur, jujur imannya, jujur lisannya, kecuali firqah Syiah Rafidah dan Khawarij Nawasib. Mereka yang tidak ikut dalam ijma' kesepakatan ini, dan mereka ketika menyelisih ijma' ahli sunnah maka tidak teranggap, tidak dianggap. Tidak boleh kemudian dia mengatakan, oh enggak, ulama berbeda pendapat. Apa? Sebagian ulama mengatakan, oh mereka adalah orang-orang yang adil, mereka orang yang jujur. Tapi sebagian lain mengatakan, oh mereka orang-orang yang tidak bisa dipercaya ucapannya. Nah, siapa ini? Siapa yang mengatakan Syiah, ulama Syiah dan ulama Khawarij? Nah, mereka tidak dianggap. Ketika disebut ijma', maknanya dari ijma' ahli sunnah. Dan kalau ada yang menyelisih ijma' tersebut tidak dianggap. Berbeda dengan masalah ijma', ya, berbeda dengan apa? Ketika terjadi perselisihan dalam perkara fikih, ulama Syafi'i berbeda dengan ulama Maliki, ulama Maliki berbeda dengan ulama Hambali. Ini bukan, ini permasalahan yang telah disepakati oleh seluruh madhab, ya, dari kalangan ulama Syafi'i, Hanabilah dan lain sebagainya. Ijma' ulama ahli sunnah bahwa sahabat adalah orang-orang yang jujur ucapannya, imannya, lisannya, perbuatannya. Kemudian yang keenam, haram bagi seorang muslim merendahkan kedudukan seorang sahabat karena kedudukan mereka sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya wajib mencintai dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Berapa kali kita doakan mereka? Berapa kali kita mendoakan mereka? Allah menyebutkan, ya, pada yang ketujuh ini Allah firmankan tentang sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang datang setelah para sahabat. Kita, orang yang datang setelah para sahabat, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kebaikan. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat Muhajirin wal Ansar, generasi yang datang setelahnya, mereka berdoa. Mereka berdoa, kita berdoa. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, mereka yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah kau jadikan dalam hatiku ada ghil, ada kedengkian. Kepada siapa? Lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman, kepada para sahabat. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyampun lagi Maha Penyayang. Ini doa yang kita ucapkan untuk para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang lebih dahulu daripada kita dalam beriman, lebih dahulu daripada kita dalam berjuang, dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, jika engkau melihat seorang menyebut sahabat Rasulullah dengan kejelekan, maka tuduhlah, curigailah keislaman orang tersebut.
Kata Imam Ahmad, "Idza ra'aita ar-rajula yattahim ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yattahim wa yat'an wa yantaqis." Kalau kau melihat seorang menyebut sahabat Rasulullah dengan kejelekan, atau yadhkura bis-su', menyebut mereka dengan keburukan, atau menuduh mereka dengan keburukan, tahimu alal Islam, maka curigailah keislaman orang tersebut. Karena kalau dia benar keislamannya, dia tidak akan menjelek-jelekkan sahabat, dia tidak akan menyebut keburukan, dia tidak akan merendahkan sahabat. Tapi kalau ada orang yang merendahkan dan menjelek-jelekkan sahabat, maka curigailah keislaman orang tersebut. Beliau rahimahullah juga mengatakan, Imam Ahmad, tidak boleh bagi siapapun menyebut keburukan sahabat radhiyallahu anhu, juga tidak boleh mencela seorang pun dari mereka dengan kejelekan dan kerendahan. Barang siapa yang melakukan demikian, maka wajib bagi penguasa, wajib bagi pemimpin kaum muslimin, wajib bagi penguasa untuk menghukum dan menyiksanya, dan tidak ada ampun bagi mereka. Ini kalau hukum Islam diterapkan bagi mereka yang merendahkan para sahabat, maka mereka harus dihukum. Karena kedudukan para sahabat ini mulia. Karena apa yang dibawa oleh para sahabat itu syariat. Sehingga kalau ada yang merendahkan sahabat, harus dihukum dengan keras. Siapa yang merendahkan Nabi dan sunnahnya dan ajarannya, harus dihukum dengan keras. Supaya mereka bertobat, jerah, dan supaya tidak menjadi contoh bagi yang lainnya. Berkata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, kata Imam Abu Zur'ah, sahabat Imam Ahmad, apabila engkau melihat siapa saja merendahkan salah seorang sahabat Rasulullah, maka ketahuilah bahwa ia seorang zindiq, munafik. Karena kita yakin bahwa Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran dan apa yang terkandung dalamnya juga hak, dan sesungguhnya yang menyampaikan itu semua kepada kita adalah para sahabat. Maka ya, itu semuanya adalah hak. Mereka ingin mencela para saksi kita, para sahabat yang membawa ajaran Al-Quran dan Sunnah tadi, dengan tujuan menolak Al-Quran dan Sunnah, sedangkan mereka lebih berhak untuk dicela karena mereka kaum zindiq. Jelas kita yakin kebenaran Nabi, kita yakin kebenaran Al-Quran, kebenaran Sunnah, dan orang-orang tersebut zanadiqah, orang-orang zindiq, munafik, mereka ingin mencela Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka awali dengan mencela para sahabat yang membawa Al-Quran dan Sunnah, maka mereka lebih berhak untuk dicela. Kata beliau, sedangkan mereka lebih berhak untuk dicela karena mereka adalah kaum zindiq zanadiqah. Kemudian yang ke-10, hukum orang yang mencela salah satu sahabat Nabi SAW, ya, mencela seorang sahabat Nabi SAW, seorang saja, adalah dosa besar dan harus diberi hukuman berat oleh penguasa muslim, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi dari ucapan Al-Qadhi Iyad. Beliau mengatakan, mencela salah seorang sahabat termasuk maksiat dosa besar, dan mazhab kami adalah mazhabnya mayoritas ulama bahwa hukuman pencela sahabat radhiyallahu anhu dita'zir dan tidak dibunuh. Ta'zir, dihukum dan disiksa, diberi hukuman. Sedangkan pendapat sebagian ulama Malikiyah, hukumannya harus dibunuh. Bayangkan, ulama sampai berselisih antara dibunuh atau dita'zir. Kemudian adapun hukum orang yang memvonis para sahabat radhiyallahu anhum murtad adalah kafir. Jadi ketika seorang menghukumi para sahabat di kafir, murtad setelah meninggal Nabi, maka orang itu kafir. Bagaimana dia berani menghukumi para sahabat setelah meninggal Nabi murtad? Maka dia kafir. Sebagaimana dinyatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, barang siapa yang menyatakan bahwa para sahabat telah murtad setelah meninggalnya Rasulullah, kecuali sebagian kecil yang jumlahnya tidak sampai 19 orang saja, atau menyatakan bahwa para sahabat adalah orang-orang fasik, maka tidak diragukan kekafiran orang tersebut, karena ia telah mendustakan apa yang terdapat di dalam Al-Quran tentang keridhaan Allah dan pujiannya kepada para sahabat radhiyallahu anhu.
Ini ada yang menyatakan semua sahabat murtad setelah meninggal Nabi kecuali Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan sebagian orang. Yang Ibnu Taimiyah menyebutkan 19 orang saja. Selebihnya murtad. Maka ini ya, orang tersebut dihukumnya apa? Kafir. Tidak ada hukuman kafirannya. Bagaimana dia berani mengatakan para sahabat murtad? Kemudian orang-orang yang mencela para sahabat, hakikatnya mereka ingin mencela Nabi, tetapi tidak berani terus terang. Maka mereka mencela para sahabatnya, sehingga nantinya mereka menyatakan bahwa orang yang buruk akan bersahabat dengan orang yang buruk pula. Ya. Ketika mereka ingin mencela Nabi, mereka tidak berani. Tapi mereka mencela sahabat, sahabat itu begini, sahabat itu begini, sahabat itu. Akhirnya, ya, yang nampak bahwa sahabat itu buruk, sahabat itu murtad, atau sahabat itu keimanannya hanya di lisan, sahabat itu begini, digambarkan bahwa sahabat itu buruk. Maka kemudian akan mengatakan, ya, kalau orang buruk akan bersahabat dengan orang buruk. Nantinya dia akan mencela Nabi. Bagaimana kalau Nabi itu benar? Kenapa dia bersahabat dengan orang buruk? Ini adalah sifat orang-orang munafik. Sehingga nantinya mereka menyatakan bahwa orang yang buruk akan bersahabat dengan orang yang buruk pula. Kemudian hadis ini sebagai bantahan dan peringatan dari Nabi SAW kepada kaum Syiah Rafidhah dan kaum Khawarij Nawasib, serta bantahan kepada kaum Harakiyin yang mencela sebagian sahabat Nabi SAW dan bergandeng tangan dengan para pencela sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang muslim yang dia benar-benar ya menjaga iman dan akidahnya, kemudian dia rela bergandeng tangan dengan orang-orang yang mencela sahabat. Ini dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan ya akidahnya. Siapa yang pertama kali memberikan ucapan selamat pada saat revolusi Iran, ya, revolusi Iran berhasil dilakukan oleh Khomeini? Siapa? Mereka dari kalangan Ikhwanul Muslimin datang ke Iran untuk memberikan ucapan selamat, karena mereka memiliki hubungan yang kuat antara Syiah dengan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Sehingga tidak heran anak cucu Ikhwan Muslimin seperti Hamas dan yang lainnya, mereka pun bergandeng tangan dengan kaum Syiah Iran. Bergandeng tangan, mereka datang ke sana. Mereka memiliki hubungan yang kuat. Ya, bagaimana Allah akan menolong kalau ternyata yang dijadikan persahabatan adalah mereka orang-orang yang mencela para sahabat Nabi SAW. Ini nyata. Di antaranya Sayyid Qutb, tokoh Ikhwan Muslimin yang mencela ya sahabat Nabi SAW, mencela Muawiyah, mencela Amr bin As, mencela Abu Sufyan. Nyata di dalam kitab mereka, di dalam kitabnya Sayyid Qutb, dan dipelajari oleh orang-orang Ikhwan Muslimin dan para pergerakan. Tapi tidak ada mereka yang membantah, tidak ada mereka yang mengingatkan. Bahkan ulama yang berbicara mengingatkan, memberikan nasihat, dituduh dengan berbagai tuduhan, nyata. Ya, maka hati-hati ketika ada satu pergerakan, satu kelompok yang mereka mengatasnamakan Islam dan dakwah, kemudian ternyata kedekatan dengan kaum Syiah Rafidhah, ya, kemudian memiliki hubungan yang kuat dengan Syiah Rafidhah, maka hakikatnya mereka bukan sedang membela Islam, bukan sedang mendakwahkan Islam. Karena mereka akan menjadi ya diperalat oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka yang diperalat. Karena mayoritas kaum muslimin mereka di atas fitrah, meskipun mereka orang awam. Mereka tidak rela ketika sahabat dicela, sehingga mereka menolak kaum Syiah. Tapi ketika mereka tahu bahwa orang-orang awam yang mereka di atas fitrah menolak kaum Syiah, maka orang-orang Syiah punya cara.
digunakan ya dari kelompok-kelompok tersebut yang mereka mengaku sebagai ahli sunnah untuk dijadikan alat di dalam menyebarkan pemahaman mereka. Oh enggak, kita dengan Syiah itu adalah perbedaannya seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik. Perbedaannya seperti perbedaan yayasan saja, seperti perbedaan masalah pembahasan sholat saja. Tidak, perbedaan akidah, perbedaan antara iman dan kufur, perbedaan antara iman dan kufur. Kita sudah berbeda marja'nya, kita sudah berbeda ya landasan beragamanya. Kita punya Al-Quran, kita punya sunnah Nabi, mereka punya kitab sendiri. Karena mereka tidak meyakini mushaf yang ada sampai dengan kita, Al-Quran yang sampai dengan kita itu keasliannya, mereka tidak mengaku itu, mereka menolak itu. Mereka menganggap bahwa Al-Quran yang sampai kepada kita ini muharraf, sudah dikurangi, tidak asli, yang asli ada pada mereka. Ini rujukan utama sudah berbeda. Rujukan kedua sunnah hadis. Mereka tidak memakai hadis dalam Bukhari dan Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, tidak mau mereka, kecuali hanya diambil dari jalur Ahlul Bait. Padahal mayoritas hadis bukan dari jalur Ahlul Bait. Bagaimana syariat ini? Mereka punya riwayat sendiri. Kita mengagungkan para sahabat, mereka mencela para sahabat. Kita meyakini tentang Jibril dan amanahnya dalam menyampaikan wahyu, mereka menolak itu. Mereka menuduh Jibril berdusta dalam menyampaikan wahyu, salah. Tidak akan bisa bersatu. Ketika banyak usaha yang dilakukan oleh orang-orang menyatukan antara Syiah dan Sunni atau Syiah dan Sunnah dengan berbagai muktamar, dengan berbagai seminar, dengan berbagai tulisan dilakukan puluhan tahun, dilakukan, tapi tidak pernah berhasil, tidak akan bisa bersatu. Kalau ada orang mengatakan kami Sunni, tapi kami bisa kok bersatu dengan Syiah. Iya, tapi kalian bukan daripada ahli sunnah yang sebenarnya. Kalian yang pengakuan. Karena seorang ahli sunnah tidak akan rela Ummul Mukminin Aisyah dicela dan dituduh dengan tuduhan yang kecil. Seorang ahli sunnah tidak akan rela ketika Abu Bakar dan Umar dianggap sebagai berhala Quraisy dan dilaknat dalam setiap zikirnya, tidak akan rela. Ini harus kita jaga akidah ini tentang mulianya para sahabat, kedudukan para sahabat. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, jadikan mereka para sahabat sebagai teladan, sebagai contoh dalam beragama, beribadah, berdakwah, berjihad, membela agama, seperti yang diriwayatkan dari salaf. Kunna nu'allimu auladana hubb Abi Bakr wa Umar kama nu'allimuhum surah minal Quran. Kami mengajari anak-anak kami untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar seperti kami mengajari mereka surat-surat Al-Quran yang akan terus diulang-ulang, ditalkin, diulang-ulang, sehingga tertanam pada hati mereka kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya hadis nomor 17, bab wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dalam kebaikan. Pada bab ini kita bawakan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-tha'ah 'ala al-mar'i al-muslim fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wat-tha'ah, as-sam'u wat-tha'ah 'ala al-mar'i al-muslim, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin muslim. Wajib, ini bagi setiap muslim, tidak ada pilihan, wajib untuk taat kepada pemimpin muslim fima ahabba wa karih, baik dalam perkara yang ia suka atau ia benci. Ya, ia suka atau ia benci. Dia sedang dalam keadaan suka apa yang diperintahkan sesuai dengan syariat,
atau sesuai dengan syariat tapi dia sedang tidak mau. Dia dalam keadaan suka kepada pemimpin atau tidak suka kepada pemimpin. Kalau itu adalah kebenaran, kalau itu adalah apa? Kalau itu adalah ma'ruf, perkara yang ma'ruf, dia harus kerjakan. Dia harus dengar. Ya. Karena kita mencintai pemimpin karena Allah. Allah perintahkan, Nabi perintahkan. Kita membenci ketika mereka melakukan perkara yang menyelisih syariat. Kita mengingkari dalam hati kita. Kita membenci perbuatan tersebut. Malam yu'mar bima'siyah, selama pemimpin tidak perintahkan maksiat. Kalau itu perkara adalah ma'ruf, kebajikan, perkara maslahat, maka dengar dan taati. Fa idza umira bima'siyah fala sam'a wala ta'ah. Tapi jika diperintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan mentaati. Ketika wanita diperintahkan untuk melepas hijabnya ketika keluar rumah oleh pemimpin, dibuat aturan wanita tidak boleh berhijab, kan tidak boleh ditaati. Ini kemaksiatan. Ini kemaksiatan. Tapi selain daripada itu, perkara yang ma'ruf, perkara yang mendatangkan maslahat, kau wajib taati. Ini hadis tadi berkaitan dengan pemimpin sangat banyak sekali, puluhan hadis, bahkan mungkin sampai 100 hadis lebih. Ini perkara yang besar. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Faedah dari hadis ini, yang pertama, hadis ini merupakan landasan penting bagi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam bersikap kepada penguasa muslim. Karena termasuk prinsip dan syiar Ahlussunnah adalah mendengar dan patuh dalam kebaikan meskipun penguasa tersebut zalim. Ingat, dalam kebaikan. Selama ini dari kalangan orang-orang yang menentang penguasa, orang-orang yang menentang dakwah Ahlussunnah, mereka dari kalangan harafiyin, orang-orang pergerakan Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir, Hizbut Takfir, dan yang lain-lainnya, mereka menuduh kita bahwa kita termasuk orang-orang yang melampaui batas dalam ketaatan kepada pemimpin. Mereka menuduh bahwa kita wajib mentaati pemimpin dalam segala perkara. Bohong. Tidak henti-hentinya para ulama menyebutkan nas hadis, menyebutkan penjelasan ulama bahwa yang wajib ditaati dalam perkara kebaikan. Tetapi fitnah mereka, orang-orang yang membenci penguasa dan membenci dakwah kita, mereka menuduh bahwa kita ini mewajibkan mendengar dan patuh dalam segala perkara. Mereka tidak punya hujah lagi untuk membantah, sehingga mereka membuat fitnah. Oh, kita wajib mendengar dan patuh dalam segala perkara, tidak, dalam perkara kebaikan. Ya, meskipun pemimpin zalim, tapi ternyata dia perintahkan kebaikan, perintahkan perkara maslahat, taati. Taat. Ada perkara-perkara yang diperintahkan oleh pemimpin sesuai dengan dalil syar'i. Ada yang berlandaskan dalil syar'i, ada yang sesuai dengan dalil syar'i, ada yang tidak ada dalilnya tapi maslahat. Tidak ada dalilnya tapi maslahat. Contoh, wajib mentaati aturan pemerintah ketika melewati lalu lintas. Melewati apa? Lampu merah. Adakah dalilnya di Al-Quran? Nasnya yang sahih tidak ada. Hadis tidak ada. Tapi maslahat tidak kita mematuhi aturan lampu merah? Maslahat. Maslahat. Karena kalau tidak mematuhi perkara itu, alasannya tidak ada dalilnya. Mana nasnya? Tidak ada dalilnya. Tetapi ini sesuai dengan dalil secara umum. Wajib mentaati dalam kebaikan, maslahat. Yang kedua, kalau seandainya tidak mematuhi, apa yang terjadi? Semua orang yang akan fawdha, kekacauan yang ada. Lalu lintas akan terjadi kemacetan terus. Bahaya di tengah jalan, tidak karuan. Orang akan saling tabrak. Dan ini sesuai dengan dalam hadis, la dharar wala dhirar. Jangan kalian membuat bahaya untuk diri kalian atau bahaya untuk orang lain. Ini antara contoh-contoh yang ringan, tetapi sebagian orang meremehkan.
Padahal itu ibadah. Itu ibadah. Yang lain-lainnya, oh enggak, ini aturan tauhid. Allah musta'an. Bagaimana aturan tauhid? Ini penguasa ingin menerapkan aturan supaya tertib, supaya tidak terjadi musibah, kecelakaan. Hati-hati dalam kebaikan. Tapi zalim pemimpinnya seumpamanya. Yang zalim dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kewajiban kita hanya taat dalam kebaikan supaya kita dapat pahala. Kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis ini ada perintah kewajiban mentaati penguasa. Dalam hadis tadi, ya, di Sahih Bukhari Muslim tadi, ada perintah kewajiban mentaati penguasa, sedangkan ketaatannya terikat dalam kebaikan saja. Adapun hikmah perintah mentaati penguasa adalah untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Persatuan kaum muslimin. Karena perpecahan akan menimbulkan kerusakan yang besar. Dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah selalu mengingatkan pentingnya berjamaah, mentaati, mendengar dan mentaati penguasa dalam kebaikan supaya kita bersatu. Kemudian dituduh, dakwah salafiyah, dakwah kalian itu dakwah memecah belah umat. Dan siapa yang tidak mau patuh kepada penguasa, itu yang memecah belah umat. Siapa yang mau tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu yang hakikatnya memecah belah umat. Karena perpecahan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, jauh lebih besar. Ketika rakyat tidak mau mentaati pemimpinnya dalam kebaikan, apa yang terjadi? Setiap kelompok akan merasa dia yang akan berkuasa. Kemudian mereka akan berperang satu dengan yang lainnya. Kekecohannya lebih besar. Maka wajib untuk mendengar dan patuh dalam kebaikan, untuk menjaga persatuan rakyat, persatuan kaum muslimin. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata, termasuk prinsip kami ahli sunnah adalah wajib mendengar dan taat kepada para pemimpin yang baik, yang adil, dan pemimpin yang jahat, yang zalim sekalipun. Ya, prinsip kami ahli sunnah. Berarti yang menyelisih prinsip ini apa kata Imam Ahmad? Ahlul bid'ah. Dan kepada siapa saja yang berkuasa di mana manusia telah bersatu lagi ridho dengannya, serta kepada siapa saja yang berkuasa dengan pedang, yakni melakukan kudeta, revolusi dan memberontak sehingga menjadi pemimpin dan dipanggil dengan Amirul Mukminin. Kata Imam Ahmad rahimahullah, prinsip kami sebagai ahli sunnah adalah kewajiban mendengar dan patuh kepada pemimpin, baik pemimpin itu yang adil atau pemimpin zalim, selama itu adalah perkara kebaikan. Dan siapa yang sudah menjadi pemimpin, baik itu dengan cara dibenarkan oleh syariat atau menjadi pemimpin, penguasa dengan cara yang menyelisih syariat, tapi dia sudah menjadi pemimpin, maka itulah pemimpin bagi kaum mukminin. Itulah pemimpin bagi kaum muslimin. Maka ini ahli sunnah. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita, diajarkan oleh mereka supaya apa? Menjaga kemaslahatan, persatuan, tidak menimbulkan perpecahan dan mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Yang keempat, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara hak pemimpin muslim yang harus ditunaikan oleh rakyatnya adalah mendengar dan taat, baik dalam urusan ia suka atau tidak suka, selama dalam kebaikan. Selama dalam kebaikan. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Ingat, ayat ini umum, siapapun pemimpinnya, dari kelompok manapun, selama dia muslim, maka wajib mentaati dalam kebaikan. Tidak kemudian ayat ini dipakai, ayat ini dibacakan, ayat ini terus disebarkan pada saat pemimpin itu dari kelompoknya, pemimpin itu dari partainya, pemimpin itu dari jamaahnya, baru ayat ini dibacakan di mana-mana. Tidak, siapapun dia menjadi pemimpin, ya, baik kaum muslimin dan dia muslim, wajib taati. Ini ayatnya, ini ayatnya. Kemudian yang kelima, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi berkata, Al-Quran dan Sunnah mewajibkan taat kepada ulil amri, wajibkan taat kepada ulil amri.
Itu kepada pemimpin. Selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Perhatikanlah firman Allah, wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah mengatakan taatilah Rasul dengan menggunakan ati'u, tapi ketika perintahkan kepada taat kepada ulil amri tidak menggunakan kata ati'u lagi. Ini karena ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak, tetapi ketaatan kepada pemimpin terikat jika perintahnya sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketika Allah mengulangi kata ati'u kepada Rasul, karena ketaatan kepadanya termasuk ketaatan kepada Allah. Rasul SAW tidak pernah perintahkan kepada maksiat, dan tidak pula dan Rasul SAW tidak pernah perintahkan kepada maksiat, dan beliau Rasul adalah maksum. Adapun pemimpin tidak maksum, kadang perintahkan kepada maksiat, maka tidak ditaati kecuali dalam perkara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sangat jelas bagi mereka yang ingin, ya, bagi mereka yang ingin mengikuti manhaj yang hak. Tapi bagi mereka yang ingin membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka mereka akan menuduh kita bahwa kalian taatnya mutlak, apapun ya dilakukan oleh pemimpin kalian selalu taat. Ya. Ini ayat yang jelas, wa ulil amri minkum, menunjukkan ketaatan kepada pemimpin adalah dalam perkara yang tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, banyak orang yang taat beribadah. Ini penting. Banyak orang yang taat beribadah dan menjaga sholatnya, tetapi dalam kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa muslim, mereka menyimpang dari perintah Allah dan Rasulnya. Padahal sama-sama perintah, sama-sama ibadah, sama-sama ibadah. Tapi ketika diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim, maka disitulah akan nampak, ya, ketaatan dia, keistiqomahan dia, ataukah dia akan menyimpang jadi orang yang bermaksiat kepada Allah dengan cara dia mencela, memberontak kepada pemimpinnya. Maka tidak cukup hanya rajin ibadah dan menjaga diri dari dosa-dosa, tetapi tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Ini adalah mazhabnya Khawarij, yang mereka ahli ibadah tetapi tidak bermanfaat ibadah mereka karena membangkang kepada penguasa muslim. Khawarij yang disebutkan Nabi, mereka ahli ibadah, sawam, qawwam, ahli qiyamul lail, ahli puasa, ahli zikir, ahli ibadah. Mereka menjaga dari dosa, tetapi itu semua tidak bermanfaat bagi mereka karena mereka memberontak kepada penguasanya, mencela penguasanya. Nabi sampai mengatakan tentang mereka, syirarul khalq tahta adibis sama. Kaum Khawarij ini adalah makhluk yang paling buruk yang ada di bawah kolong langit. Itu di dunia Nabi sudah mengatakan makhluk paling buruk yang ada di kolong langit, di bawah langit ini. Di akhirat Nabi sudah mengatakan Khawarij kilabu ahlin nar, anjing-anjing neraka. Mereka ahli ibadah, ahli sholat, mereka menjaga diri dari apa? Tidak mau makan hasil curian, tidak mau, dosa besar, kafir bagi mereka. Bahkan nemu barang di jalan pun tidak mau mengambil mereka. Buah yang jatuh pun mereka tidak mau mengambil mereka, karena menganggap ini dosa besar, kafir. Tetapi lisan mereka, ya, lisan mereka, hati mereka, kebencian mereka kepada penguasa muslim, celaan mereka kepada penguasa muslim tidak henti-hentinya. Dan itulah yang menyebabkan kerusakan, menyebabkan fitnah di tengah-tengah umat. Dan hadis-hadis tentang celaan kepada kaum Khawarij ini sangat banyak sekali. Sifat-sifat Khawarij sangat banyak sekali disebutkan oleh Nabi SAW. Ini Khawarij zaman dulu ahli ibadah. Khawarij hari ini, orang-orang yang menentang penguasa, mencela penguasa, jangan tanya ibadahnya, jauh dari Khawarij zaman dahulu. Hari ini mereka berani berdusta kaum Khawarij, berbohong. Padahal Khawarij zaman dulu kalau berbohong, berdusta, kafir bagi mereka. Maka sama dengan ungkapan sebagian ulama kita bahwa banyak orang yang masya Allah dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' dan sifat,
Mereka luar biasa dalam menyampaikan tauhid tersebut. Seakan-akan mereka lah ahli sunnah, mereka lah orang-orang yang benar di atas tauhid yang benar. Tetapi di dalam bab mentaati penguasa muslim, mereka tidak ada bedanya dengan kaum khawarij. Ini yang disebut oleh para ulama seperti istilah apa? Mereka orang-orang sururiyah. Kelompok sururiyah ini dinisbatkan kepada seorang yang bernama Muhammad Surur Zainal Abidin, seorang ikhwanul muslimin dari kelompok ikhwan muslimin di negeri Suriah. Kemudian dia pindah ke negeri Saudi. Di sana dia mengajar pelajaran umum, bukan pelajaran syar'i, pelajaran umum. Tetapi fikrah, pemikiran ikhwanul muslimin dia kuat. Ketika di Saudi dia menampakkan cinta kepada sunnah, menampakkan tauhid, tetapi manhaj ikhwan, dia sebarkan pemikiran ikhwan, manhaj ikhwan tersebar di kalangan para pembelajar, di kalangan para mahasiswa, tersebar sehingga ada istilah zahirnya zahir salafi, tapi manhaj da'winya, manhaj dakwahnya adalah manhaj haraki. Ini yang disebut dengan sururiyah. Kemudian dia diusir dan dia pergi pindah ke negeri yang lainnya, ke beberapa negara teluk, yang akhirnya sekarang tinggal di Eropa. Akhirnya kemudian dia tinggal di Eropa, dan dari Eropa kemudian dia menyebarkan pemikirannya lebih kuat lagi. Sehingga ya, kita melihat seorang bukan tampilannya, tidak cukup hanya tampilan, tidak cukup hanya ibadah antara dia dengan Allah. Karena ibadah itu ya, ibadah dan ketaatan bukan hanya kita kepada Allah, tapi bagaimana ibadah kita pada saat kita bermuamalah dengan orang lain. Muamalah kita kepada orang tua kita, muamalah kita kepada penguasa kita, muamalah kita ya kepada kaum muslimin yang lainnya. Ini akan mempengaruhi akidah, mempengaruhi keimanan kita. Terlebih adalah ketika muamalah kepada penguasa mengikuti manhajnya khawarij. Ini hati-hati. Kemudian yang ketujuh, mentaati penguasa dalam kebaikan adalah ibadah yang dengannya seorang muslim akan mendapatkan pahala jika ikhlas menjalankannya. Jika ikhlas menjalankannya, bukan untuk mencari pujian penguasa, bukan untuk mencari jabatan dari penguasa, tidak. Ibadah. Mereka tidak kenal kita kok. Kita juga tidak kenal mereka. Cuma kita tahu mereka dari mana? Dari wajahnya, dari berita, dari informasi yang ada. Tapi tidak pernah kita tahu mereka. Tapi kenapa kita harus mengajak umat mendengar kepada mereka dalam kebaikan, mentaati mereka dalam kebaikan? Maslahat, ibadah, perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke-8, kemaksiatan adalah segala hal yang menyelisih syariat dan ajaran Rasulullah. Artinya bahwa ketika Nabi mengatakan fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah, kalau diperintahkan kepada maksiat maka tidak ada kewajiban mendengar mentaati. Apa yang dimaksud dengan kemaksiatan? Kemaksiatan adalah segala hal yang menyelisih syariat dan ajaran Rasulullah. Sebagian negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim, tapi dilarang ya laki-lakinya berjenggot, dilarang wanitanya menggunakan cadar. Bahkan sholat 5 waktu berjamaah dilarang di masjid kecuali sholat Jumat. Ada. Padahal mayoritas muslim penduduknya dan pemimpinnya pun muslim beragamanya, zahirnya. Ini terjadi. Nah, ini semua kemaksiatan. Maka tidak boleh kita taati. Tidak boleh taati. Tapi ketika kita tidak mampu lagi, karena akan menjadi siksaan, ya, kita akan diancam nyawa kita, maka boleh kita apa? Sudahlah, daripada nyawa yang melayang, kita akan disiksa, tidak bisa bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah anak istri, kecuali harus dengan apa? Harus melanggar perkara masalah apa? Jenggot contohnya, akhirnya dipotong. Ini terjadi. Anak punya kawan, kalau dia pulang liburan kuliah, pulang kan biasa liburan 3 bulan kalau kuliah musim panas, pulang itu masih jenggot sedada, balik setelah liburan habis jenggotnya. Kenapa? Karena di negerinya dilarang.
dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu terjadi. Atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, ketika penguasa perintahkan ya untuk berbuat maksiat, kita tidak boleh taati. Tetapi di saat yang sama tidak boleh seorang kemudian merendahkan penguasa, mencela penguasa, menghina penguasa. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Hanafiyin. Ketika penguasa mengumumkan perkara suatu hal yang itu maksiat, melanggar syariat, langsung dihujat habis-habisan, dicela habis-habisan penguasanya. Ya. Dibuatkan karikatur. Tidak boleh demikian. Kalau penguasa, ini disebutkan oleh para ulama, kalau penguasa seumpamanya menyerukan kepada kemaksiatan, membuat aturan kemaksiatan, mengeluarkan izin kemaksiatan, maka tidak boleh dicela terang-terangan. Tidak boleh. Yang dibenarkan adalah mendatangi, memberikan nasihat dan masukan. Yang kedua, boleh mengingkari kemungkaran tersebut secara terang-terangan, tetapi secara umum. Contoh, seumpama kalau ada penguasa mengizinkan tempat perzinahan dilegalkan, penguasa mengizinkan tempat diskotik terang-terangan, di situ kata para ulama boleh mengingkari haram, boleh mengingkari perkara perzinahan, menyebutkan dalil Al-Quran, Sunnah dan lain sebagainya, baik di kajian-kajian atau di atas mimbar. Tetapi ingat, yang diingkari tersebut adalah apa? Yang diingkari tersebut adalah tentang kemungkaran tersebut, hukum kemungkaran tersebut, bukan mencela penguasa di atas mimbarnya, menyebutkan penguasa demikian, tidak. Ini disebutkan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Dia mengingkari kemungkaran, menyebutkan hukum kemungkaran tersebut, tetapi tidak boleh kemudian dia menyebut penguasa, mencela penguasa, merendahkan penguasa di atas mimbarnya. Ini beda antara mengingkari penguasa di depan umum terang-terangan, ini tidak dibenarkan, dengan mengingkari kemungkaran dan menyebutkan hukum kemungkaran tersebut di depan umum. Ini boleh. Contoh seumpamanya, kita tahu adanya perbankan riba di mana-mana. Boleh bagi seorang untuk menyebutkan haramnya riba, kemudian kita memberikan solusi kepada kaum muslimin. Apa solusinya? Supaya tidak berbuat riba, tidak bermuamalah dengan riba. Ya, kita tahu perbankan semua adalah sesuai dengan izin pemerintah. Tapi tugas kita mengingkarinya. Mengingkari apa? Bahwa ini riba haram, dijelaskan kepada umat. Tapi tidak boleh kemudian di atas mimbar, di jalanan, di medsos menyebut penguasa telah ini. Ini tidak dibenarkan. Kemudian yang ke-9, Nabi SAW menegaskan perkara mendengar dan patuh kepada pemimpin. Kata Nabi, man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amir faqad asani. Kata Nabi, barang siapa yang taat kepada pemimpin dalam kebaikan, berarti dia telah taat kepadaku. Ingat, ketaatan kepada pemimpin dalam kebaikan itu sama kita telah taat kepada Nabi. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, membangkang, berarti dia telah bermaksiat kepada aku. Hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ini perkara besar. Kita harus yakin bahwa ketaatan kita kepada pemimpin adalah ibadah, selama itu dalam kebaikan. Kemudian yang ke-10, jika rakyat muslim mengambil prinsip yang diajarkan Nabi SAW dan dicontohkan para sahabatnya radhiyallahu anhu, niscaya Allah Subhanahu wa taala turunkan keamanan dan keberkahan di negeri kaum muslimin. Kuncinya itu kembali kepada ajaran Nabi, kembali kepada ajaran para sahabat. Negeri akan diberikan keamanan, ketentraman oleh Allah Taala. Tapi ketika menyimpang dari ajaran Nabi, menyimpang dari tuntunan yang dibawakan oleh para sahabat Nabi, yang ada adalah musibah, adab, ujian, cobaan dari Allah Taala, perpecahan di mana-mana. Ini
adalah di antara prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di atas akidah ini, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya, karena berat. Yang pertama, tidak semua orang mampu untuk menyampaikan perkara ini. Yang kedua, tidak semua orang mampu untuk mengamalkan hadis di sini. Yang ketiga, banyaknya orang-orang yang menentang dalam perkara ini. Banyaknya orang menentang dalam perkara ini. Ya, maka lihat, di saat fitnah di situ akan nampak. Saat fitnah di situ akan nampak. Nampak orang sebenarnya, apakah dia di atas aqidah dan manhaj ahli sunnah, manhaj salaf saleh, atau ternyata dia malah lebih condong kepada manhaj khawarij, manhaj kaum harakiyin. Kan nampak. Maka seperti yang kita sebutkan tadi, ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala dan ketaatan kita kepada Allah juga dalam bab muamalah apa saja. Seorang muslim, terlebih mereka yang sudah mengenal manhaj salaf, muamalah dengan manusia ini harus ditunaikan dengan benar. Rakyat kepada pemimpin, ya, kemudian kita kepada orang tua, kita kepada tetangga, kepada teman. Lil asaf, ya, sangat disayangkan sebagian orang dalam bab muamalah meremehkan. Contoh, orang sudah ngaji, dia berhutang kepada kawannya. Dalam berhutang, dia melas, dia menunjukkan wajah yang paling sedih, sempit, butuh, rendah diri, berjanji pada saat waktunya, dan dia bahkan mampu untuk membayarnya. Ketika ditagih malah dia yang lebih galak. Ini mana perjanjian, menunaikan janjinya? Mana wafaknya, memenuhi apa yang telah dijanjikan? Ini terjadi. Ya, terjadi. Kemudian sebagian orang yang katanya sudah mengenal sunnah, belajar akidah yang benar, tapi mudah sekali dibawa oleh informasi, mudah terpengaruh oleh informasi, tanpa ada tabayyun, tanpa ada tasabbut, tanpa ada cross check terlebih dahulu. Terlebih informasi itu kalau berita tentang pemerintah, tentang penguasa, cepat sekali. Bahkan yang sudah ngaji pun merasa, wah ini harus ikut cerita ini, padahal belum tentu kebenarannya. Kenapa? Ini fitnah, ini terjadi. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan negeri kita serta negeri kaum muslimin dari segala keburukan dan fitnah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan rakyat dan negerinya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, bagaimana bila pemimpinnya bukan seorang muslim? Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang muslim? Baik. Perintah dalam Al-Quran tadi, wa ulil amri minkum, jika pemimpinnya adalah di antara kalian dari kalangan kaum muslimin, maka mendengar dan patuh kepadanya adalah termasuk bentuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ketaatan dalam kebaikan. Ini jelas pemimpinnya muslim, baik itu muslim yang adil atau muslim yang zalim, selama itu kebaikan. Bagaimana kalau ternyata pemimpinnya adalah kafir? Kafir di sini perlu diingat, sudah disepakati kekafirannya, bukan kafir menurut kelompok fulan, tagut kafir menurut kelompok fulan, bukan. Tapi kalau memang benar pemimpinnya adalah kafir, tidak dilakukan kafiran. Contoh, seorang tinggal di negeri kafir, apa yang harus dia lakukan kepada pemimpin kafir tersebut? Kata para ulama, dia harus mentaati aturannya, mentaati aturan yang diterapkannya. Selama itu aturan
akan membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan agama kita. Dan ketaatan kita kepada dia adalah supaya mendatangkan maslahat dan menghilangkan madarat. Bukan seperti ketaatan kita kepada pemimpin muslim yang itu adalah apa? Sebagai bentuk ketaatan perintah Allah dan Rasulnya dan bernilai ibadah. Tapi ketaatan kepada pemimpin yang kafir adalah supaya mendatangkan maslahat bagi kita yang hidup di negeri tersebut dan tidak menjadi madarat bagi kita. Ya, itu yang disebutkan para ulama. Nah, adapun kita bisa hijrah seumpamanya dari negeri kafir tersebut, maka wajib berhijrah. Wajib berhijrah. Supaya apa? Menyelamatkan keimanan kita, menyelamatkan keislaman kita, menyelamatkan anak keturunan kita. Dalam hadis diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bara'ah, ana bari. Dan Nabi, aku berlepas diri dari orang yang tinggal ya di antara orang-orang musyrik. Meskipun diperselisihkan sebagai ulama, ya, sebagian ulama menyatakan hadis sahih, sebagian menyatakan ya ada kedhaifan. Maka menyelamatkan agama, menyelamatkan keluarga ini lebih utama. Karena pengaruh tinggal di antara orang-orang kafir, pengaruh tinggal di negeri orang kafir, ini pasti pengaruhnya, pasti ada. Sehingga kalau bisa hijrah maka dia hijrah ke negeri kaum muslimin. Kalau tidak bisa hijrah maka dia menjaga keluarganya dan dia ya mendengar atau mentaati aturan pemimpin yang kafir tersebut supaya dia tidak mendapatkan madarat dan dia bisa beribadah kepada Allah dan menjaga keluarganya. Ini seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama ya. Wallahu a'lam. Tapi ingat tadi adalah mau kafir yang jelas kekufurannya tadi. Nah, yang kedua Ustaz, mohon pencerahannya tentang sikap kita tentang perbedaan fikih di antara para imam, dan dalam hal ini kita mengambil hukumnya seperti apa. Semisal kita mengambil dari mazhabnya Imam Syafi'i misal terkait dengan berdiam diri di masjid pada saat haid, tapi di satu sisi nanti kita di perkara yang lain itu mengikuti misalkan dari Imam Hambal. Nah, apakah itu diperbolehkan? Yang pertama, kita beribadah mengikuti dalil, bukan mengikuti mazhab. Ini yang harus dipegang, yang harus dijadikan sebagai landasan. Kita beribadah mengikuti dalil, bukan mengikuti mazhab. Karena adanya mazhab itu ya adalah setelah meninggalnya para sahabat Nabi. Abu Hanifah yang hidup di abad pertama kemudian meninggal pada tahun 150 Hijriah. Kemudian 150 Hijriah lahirlah Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah meninggal di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Dan di antara Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i di situ ada Imam Malik. Sehingga Imam Syafi'i mendapati Imam Malik dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kemudian lahirlah setelahnya Imam Ahmad yang berguru kepada Syafi'i. Ya, kemudian Bukhari, Muslim berguru kepada Imam Ahmad dan seterusnya. Nah, beribadah berlandaskan dalil. Adapun madhab ini adalah madrasah di mana para ulama fikih mereka mengajarkan melalui madhab madrasah tersebut supaya sampai kepada pemahaman yang benar. Dan setiap imam-imam yang dinisbatkan kepada madhab, mereka semuanya mengajarkan kita kembali kepada dalil. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semuanya mereka mengajarkan agar kita kembali kepada dalil. Seperti ucapan yang masyhur dari Imam Syafi'i, "Idza sahih hadis fa huwa madhabi." Kalau hadis itu datangnya sahih dari Nabi, maka itulah pendapatku, itulah madhab. Berarti maknanya apa? Ikuti apa? Ikuti hadis, ikuti dalil.
Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr wa asara ila qabrin Nabi. Imam Malik mengatakan, karena Imam Malik ini adalah imam dari hijrah, pengajar di Masjid Nabawi. Imam Malik mengatakan setiap orang berhak diambil pendapatnya dan ditinggalkan pendapatnya, kecuali orang yang ada di dalam kuburan ini, yaitu Nabi SAW. Imam Ahmad mengatakan, la tuqallidni wala malikan wala syafi'iyan wala auza'iyan fakhudhu min haitsu akhadhu. Jangan kalian taklid fanatik kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan pula kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, kepada Auza'i. Ambillah dari mana mereka mengambil, sesuai dengan dalil. Begitu juga Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Dan ucapan ini dirangkum oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitab beliau Sifat Salat Nabi di Muqaddimah. Syekh nanti rujuk kepada kitab Syekh Al-Albani yang sudah banyak terjemahannya, Sifat Salat Nabi. Di awal-awal Muqaddimah beliau membawakan ucapan para a'immatil madzahib tentang pentingnya kembali kepada dalil dan tidak bolehnya fanatik. Maka bagaimana kita lakukan? Kita mempelajari fikih. Kalau memang mempelajari fikih dari jalur madhab, maka ini dibenarkan, karena itu dicontohkan oleh para ulama. Kalau mempelajari fikih dari jalur madrasah ahli hadis, yang mereka langsung mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, dalil-dalil, kemudian mengambil penjelasan syarah para ulama ketika mereka mensyarah dan menjelaskan hadis-hadis tersebut, maka juga dibolehkan. Sehingga madrasah yang kedua ini tidak terikat dengan satu madhab. Nah, kalau kita mengambil contoh, saya mempelajari mazhab Syafi'i, silakan. Tetapi ingat, ini adalah cara belajar. Tetapi jangan menjadi orang yang fanatik kepada mazhab tersebut. Saya mau Hambali, silakan. Tapi jangan kemudian kita fanatik kepada mazhab tersebut. Kalau seandainya mazhab Syafi'i menyelisih dalil, ya tinggalkan pendapat itu. Ambil dalil, meskipun dalil itu ternyata sesuai dengan mazhabnya mazhab Hambali. Ternyata dalil lebih cocok sesuai dengan pendapatnya Imam Malik, maka silakan ambil. Ini wasiat para ulama kita. Sehingga kita tidak fanatik dengan satu madhab. Kita membuka diri dengan dalil. Lihat ahlul hadis, ahlul hadis, mereka mengambil dari sekian madhab. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis. Sesuai dengan hadis. Kalau sebagian orang, kalau bukan Syafi'i, pokoknya tidak, ini fanatik namanya. Kalau bukan Syafi'iyah, bukan, tidak. Ada seorang syekh namanya Al-Ma'sumi, lupa namanya, yang beliau tulis kitab Halil Muslim Mulzamul bil Madhab, atau temanya kurang lebih seperti itu judul kitabnya. Apakah seorang muslim wajib mengikuti mazhab tertentu? Dan itu adalah kitab yang ditulis oleh beliau Al-Ma'sumi rahimahullah setelah adanya pertanyaan dari rakyat atau seorang muslim yang baru masuk Islam di negeri Jepang. Maka dia bertanya, saya baru masuk Islam, tapi saya ketemu orang Pakistan, dibilang ente harus ikut mazhab Hanafi, karena memang mazhab Hanafi tersebar di Pakistan, India, Bangladesh, Afgan dan sekitar. Ketemu orang Jawa katanya, maksudnya orang Indonesia, kamu harus Syafi'i. Saya bingung, saya harus ikut siapa? Itu pertanyaan di awal kitab. Kemudian beliau tulislah jawabannya, maka jadilah satu kitab, Al-Mulzam lil Muslim Bittiba'il Madhab. Kitab itu telah ditahqiq, diteliti oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, dan dicetak terbit. Enggak tahu terjemahnya sudah ada belum kitab itu. Bagus. Artinya bahwa boleh seorang dia tidak terikat dengan madhab, tetapi dia harus terikat dengan dalil. Ini wajib. Dia terikat dengan dalil. Contoh, dalam bab tertentu saya mengikuti dalil ini, ternyata dalil ini sesuai dengan mazhab Syafi'i. Ternyata dalam perkara tertentu ada dalil perkara ini
Lah ternyata Syafi'i tidak memakai dalil ini, tapi Hambali memakai dalil ini. Ya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Wah, kayak contoh. Mazhab Syafi'i, lelaki yang sudah berwudu ketika menyentuh wanita hukumnya apa? Suci atau batal wudunya? Batal wudunya kan? Menyentuh, batal wudunya. Tanya. Oh, enggak. Dalam bab ini saya enggak Syafi'i. Saya mengikuti pendapat mazhab lain bahwa meskipun menyentuh, ya, itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalilnya aulamastumun nisa dalam ayat maksudnya adalah jima. Kalau berjima baru dia apa? Batal wudunya. Tapi Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i berpendapat aulamastumun nisa ketika sudah nyentuh kulit dengan kulit saja, tangan dengan tangan saja, maka batal. Tapi tidak. Saya lebih pilih bahwa ini adalah pendapat yang kuat sesuai dengan dalil adalah tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena dalil dalam hadis yang lain, Aisyah ketika mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja lis-shalah qabbala ba'da nisa'i." Dalam kitab Sunan Nabi sallallahu kata Aisyah, Nabi kalau mau keluar untuk sholat, sebelum keluar rumah dia akan cium istrinya. Dia akan cium istrinya. Berarti kan nyentuh. Dan ternyata Nabi tidak wudu lagi. Sehingga dalil-dalil yang lainnya juga menguatkan. Oh, tapi dalam bab masalah apa namanya? Makan daging onta. Makan daging onta menurut mazhab Hambali ternyata apa? Membatalkan wudu. Tapi mazhab Syafi'i tidak membatalkan wudu. Kita lihat mana dalil yang kuat. Oh, ternyata dalil yang kuat adalah seperti mazhab Hambali. Kenapa? Karena Nabi ketika ditanya, "Ana tawadda min luhumil ibil?" Ya Nabi, apakah kami wajib berwudu setelah makan daging unta? Na'am, kata Nabi. Kemudian Nabi tanya, "Ana tawadda min luhumil ghanam?" Apakah kami wajib berwudu setelah makan daging kambing? Kata Nabi, "In syi'ta," jika engkau mau. Maka di situ ya wajib wudu karena ini membatalkan daging unta ini tadi. Nah, kemudian dalam hal ini ana mengikuti dalil sesuai dengan mazhab Hambali. Syafi'i anda tinggalkan. Karena mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib, hanya disunahkan. Ya, berarti inti asalnya adalah kita mengikuti dalil. Terikat dengan dalil. Nah, tapi ingat, kalau kita ingin memilih mazhab ini dalam bab ini, memilih mazhab ini bukan karena mazhabnya, tapi karena dalilnya tadi. Yang kedua, jangan karena nafsu kita. Nafsu kita enggak, ini ringan nih, anak ikut dah yang ini. Oh, ini cocok nih, sesuai dengan kemauan anak. Tidak bisa. Contoh seumpamanya ya, ada orang ingin tetap zalat, mengumpulkan keringanan dan kesalahan ulama. Dalam bab musik boleh. Kenapa? Karena mazhab Imam Ibn Hazm boleh kok. Ya, boleh kok katanya. Ya. Tayyib. Oh, makan daging anjing boleh. Kenapa? Karena ada pendapat demikian seumpamanya. Oh, khamar yang dilarang itu khamar ini, tapi kalau khamar yang ini boleh karena ini mazhab Hanafiyah. Oh, wanita menikah tanpa wali boleh karena ini mazhab Hanafiyah. Boleh. Oh, kalau mau nazar kepada wanita sebelum menikah maka boleh dibuka, tidak hanya wajah, lebih daripada itu. Kenapa? Dalilnya umum. Nah, ini namanya syahwat, hawa nafsu. Bukan karena dalil. Sehingga ulama mengatakan, "Man tatabba'a rukhasil 'alim faqad tazandaq." Atau rukhasil ulama faqad tazandaq. Siapa yang ingin mengikuti dan mengumpulkan serta mencari-cari ya kesalahan ulama dalam beristihad, kemudian dia amalkan itu semua, maka dia akan menjadi orang zindiq. Ya, kita beribadah sesuai dalil, mazhab manapun itu. Ya, kalau sesuai dalil, ya kita ikuti dalilnya. Kalau ada mazhab yang menguatkan dalil ini, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah. Wah, kata. Ya, wallahu a'lam. Contoh tadi, seumpamanya, ada masalah apa namanya tadi? Masalah haid di masjid. Saya mengikuti mazhab Syafi'i, tidak boleh. Nah, tinggal ditimbang dalilnya mana.
Sama yang membolehkan dari mana? Oh enggak, saya lebih kepada mazhab Syafi'i begini dan ulama yang begini, silakan. Wahakata. Ya, tapi benar dia adalah mengikuti dalil, sesuai dengan dalil. Nah, ini kita harus rela. Contoh, dalam bab ini kita mengikuti Syekh Albani. Dalam bab ini kenapa kita mengikuti Syekh Utsaimin? Dalam bab ini kenapa kita mengikuti Syekh bin Baz? Berbeda. Apa? Karena sesuai dengan dalil. Contoh, maaf. Kita mengagungkan Syekh Albani, memuliakan Syekh Albani seorang alim, faqih, muhaddits. Tapi dalam bab cadar, Syekh Albani mengatakan hukumnya sunnah. Ulama kita yang ada di Saudi semuanya, mayoritas, bahkan bisa dibilang hampir ulama di Saudi, mereka sepakat bahwa cadar hukumnya wajib. Baik, kita timbang dalil di mana yang lebih kuat. Oh, dalam bab ini adalah mazhab ini yang lebih kuat. Ulama-ulama kita lebih kuat. Syekh Albani dalam bab ini, mohon maaf, ya, istihad beliau seumpamanya tidak tepat seumpamanya, tapi beliau maju mendapatkan pahala. Contoh yang kedua, oh dalam bab sedekah i'tidal setelah bangkit dari rukuk yang meletakkan tangan di dada, kata Syekh Albani ini bid'ah. Oh tapi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya mengatakan ini sunnah. Oh enggak, ini seperti dalil, maka mengikuti pendapat para ulama bahwa ini sunnah. Silakan, yang penting ada dalilnya tadi. Yang penting ada dalilnya. Ya. Oh dalam masalah isyarah sababah ketika tahiyat menggerakkan jari mengikuti pendapat Syekh Albani, ada dalilnya. Bagi yang mereka tidak bertahrik menggerakkan jarinya karena hadisnya demikian maka tidak bisa dijadikan hujah. Oh silakan. Tapi ingat ya, adalah apa? Asalnya adalah karena mengikuti dalil, bukan karena fanatik kepada alim tertentu atau ulama tertentu. Tapi ini bab masalah fikih. Adapun masalah akidah dan manhaj, ulama kita sepakat bersatu, ya, siapa yang menyelisih akidah dan manhaj maka dia keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Cukup Ustaz. Cukup insyaallah, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjaga kita semuanya di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kapan-kapan kalau ada pembahasan kenapa para ulama itu terjadi perselisihan, ya, kalau ada waktu kita akan bahas berkaitan dengan itu, karena ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Raf'il Malam 'anil A'immatil A'lam, satu kitab yang membahas tentang kenapa terjadi perselisihan di antara ulama, sebabnya apa dan bagaimana sikap kita mendapati perbedaan di antara ulama. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.